taksonomi Bloom, dan keterampilan berpikir kritis. Baiklah, yang pertama itu ada hakikat evaluasi pembelajaran. Di sini evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, yang pertama ada kontinuitas, yang berarti melihat perubahan nilai dari siswa harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya, sejak dari tahap penyusunan hingga pelaporannya tetap harus dipantau secara kontinu atau berkelanjutan. Yang kedua ada komprehensif. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang ketiga ada kooperatif. Sejatinya proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangan siswa, mulai dari kepala sekolah, guru, mata pelajaran, dan wali kelas. Selanjutnya ada objektif. Objektif yang berarti dalam pelaksanaannya tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi, baik yang menyangkut evaluasi maupun dari pihak evaluator sendiri, seperti hubungan kedekatan guru dan siswa, perasaan tidak tega, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada praktis. Kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pada prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga memungkinkan digunakan oleh guru lain. Selanjutnya ada fungsi evaluasi pembelajaran. Jadi fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Nah, di sini ada cara membuat kisi-kisi soal dan butir soal pilihan ganda dan esai. Yang pertama itu ada menentukan KD. KD yang berarti kompetensi dasar yang akan diukur. Yang kedua adalah memilih materi yang esensial. Yang ketiga, merumuskan indikator. Nah, cara membuat soal pilihan ganda dan esai. Pertama, gunakan pengalihan yang masuk akal atau untuk jawaban salah. Yang kedua, gunakan format pernyataan. Yang ketiga, tekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, peletakan jawaban benar. Yang kelima, tata bahasa yang baik dan benar. Yang keenam, hindari petunjuk untuk jawaban yang benar. Yang ketujuh, berikan instruksi yang jelas. Nah, ini adalah merupakan contoh dari kisi-kisi. Bisa dilihat di sini. Ini ada pilihan ganda. Jadi, untuk mengerjakan pilihan ganda itu, baca pertanyaan dengan teliti. Lalu, buat miring jawaban yang benar. Ini merupakan contoh dari soal dari pilihan ganda. Nah, yang pertanyaannya itu adalah di bawah ini merupakan taktik yang digunakan untuk teknik penyerangan adalah sini ada pilihan ganda yang pertama A taktik untuk menyerang, B taktik mengoper bola, C taktik mencari ruang kosong, D taktik menendang bola. Jadi posisi pemain yang bertugas
Yang kedua ada posisi pemain yang bertugas sebagai penyerang tengah disebut A center back, B fullback, C striker, D poros halim. Ini juga merupakan pertanyaan pilihan ganda. Nah, di sini ada kunci jawaban. Kunci jawaban dengan soal pertama itu tadi, yang pertama jawabannya C, yang kedua C, yang ketiga ada A. Nah, yang tadi merupakan contoh dari soal pilihan ganda. Yang bagian 2 ini ada contoh soal dari esai. Jadi, tuliskan jawaban berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat. Nah, ini ada contoh soal esai. Jadi, jelaskan tentang sistem dalam permainan sepak bola. Yang kedua, sebutkan macam-macam teknik pertahanan dalam permainan sepak bola. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan formasi dalam permainan sepak bola. Nah, jadi ini merupakan kunci jawaban dari soal esai tersebut. Jadi jawaban yang pertama itu, sistem dalam permainan sepak bola adalah yang terdiri atas pola penyerangan dan pertahanan yang masing-masing mempunyai tujuan menenangkan pertandingan. Yang kedua ada teknik pertahanan dengan man-to-man, teknik pertahanan zone marking, teknik pertahanan kombinasi man-to-man, dan zone defense. Yang ketiga ada formasi adalah cara perempatan ruang gerak serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang di tempatnya. Nah, jadi soal esai tadi, sebelum kita membuat soal, tadi berdasarkan jawabannya berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat. Selanjutnya ada taksonomi Bloom dan keterampilan berpikir kritis. Jadi pengertian dari taksonomi Bloom, taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang dikelompokkan atau digolongkan dalam sistematika. Jadi taksonomi Bloom adalah salah satu cara untuk menentukan tujuan dari pendidikan. Selanjutnya ada klasifikasi taksonomi Bloom. Taksonomi diklasifikasikan menjadi 3 ranah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ranah kognitif atau kognitif domain, yang kedua ada ranah afektif atau afektif domain, yang ketiga ada ranah psikomotor atau psikomotorik domain. Jadi kita akan membahas yang pertama mengenai ranah kognitif. Ranah kognitif ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan dan penalaran. Belum membagi ranah kognitif ini ke dalam 6 tingkatan, yaitu pengetahuan atau knowledge. Pada jenjang ini, menekankan pada kemampuan dalam meningkatkan kembali materi yang telah diajarkan. Yang kedua ada pemahaman. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Yang ketiga, penerapan. Penerapan diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata. Selanjutnya ada ranah kognitif. Yang pertama itu ada analisis. Analisis dapat diartikan sebagai kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Yang kedua ada sintesis. Sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen yang membentuk sebuah struktur yang unik. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Selanjutnya ada ranah afektif. Ranah afektif yaitu kemampuan mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Ranah ini berkaitan dengan emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan sebagainya.
Ranah afektif ini terdiri dari 5 ranah yang berkaitan dengan respon emosional terhadap tugas pembagian ranah afektif disusun oleh Bloom bersama David Krathwohl sebagai berikut. Yang pertama ada penerimaan. Seseorang yang sadar terhadap rangsangan dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan itu, misalnya penjelasan yang diberikan oleh guru. Yang kedua ada partisipasi, tingkatan yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ini masih di ranah afektif, yang selanjutnya penilaian atau penentuan sikap. Jadi kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu. Yang keempat, selanjutnya organisasi. Organisasi merupakan kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Yang kelima ada pembentukan pola hidup. Kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Ini merupakan tabel kata kerja ranah afektif. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada ranah psikomotor. Jadi ranah psikomotor ini berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani. Rincian dalam ranah psikomotor ini tidak dibuat oleh Bloom, tetapi oleh ahli lain, namun tetap berdasarkan ranah yang dibuat oleh Bloom. Yang pertama ada persepsi. Persepsi itu merupakan kegiatan untuk menggunakan isyarat-isyarat sensoris dalam memadu aktivitas motorik. Yang kedua ada kesiapan. Kesiapan untuk menempatkan dirinya dalam memulai suatu gerakan. Yang ketiga ada gerakan terbimbing. Merupakan kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dengan contoh yang diberikan. Ini masih di ranah psikomotor. Selanjutnya ada gerakan yang terbiasa. Gerakan yang terbiasa merupakan kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan karena sudah dilatih secukupnya. Yang kelima ada gerakan yang kompleks. Jadi gerakan yang kompleks itu merupakan kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat, dan efisien. Selanjutnya ada penyesuaian pola gerakan. Jadi kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku. Selanjutnya ada kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan untuk melahirkan pola gerakan baru atas dasar prakarsa atau inisiatif sendiri. Ini merupakan tabel kata kerja dari psikomotor. Baiklah, selanjutnya ada keterampilan berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu merupakan proses di mana pengetahuan dan keterampilan dikerahkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapat sehingga menghasilkan informasi dan kesimpulan. Baik, terima kasih. Itulah yang saya paparkan mengenai evaluasi pembelajaran PINJAS. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.